Shalom, Eh, perkenalkan nama saya Ray Gibraldi Sinaga dengan NIM 1901011172 Grup F semester 3 dan di sini dengan materi mengenai landasan pendidikan. Kita akan memasuki landasan pendidikan. Kita akan memasuki mengerti mengenai landasan pendidikan dan juga ajas-ajas yang ada mengandung di dalamnya. Yang pertama kita akan memasuki landasan pendidikan. Landasan pendidikan adalah tumpuan dasar atau ajas konseptual yang menghubungi pendidikan secara keseluruhan dan tingkah laku seseorang yang bernilai positif dalam masyarakat. Landasan ini akan terbagi beberapa landasan pendidikan. Yang pertama kita harus mengetahui pengertiannya. Pertama, pendidikan sebagai usaha sadar yang sistematis selalu bertolak dari sejumlah landasan serta mengindahkan sejumlah ajas-ajas tertentu. Yang kedua, landasan dan ajas tersebut sangat penting karena pendidikan merupakan pilar utama terhadap pembangunan manusia dan masyarakat suatu bangsa tertentu. Dan kita akan melihat ada beberapa landasan. Landasan yang pertama yaitu landasan historis. Landasan historis dapat dikatakan sebagai sejarah atau masa lalu pendidikan. Jadi sebelum dapat zaman ini sudah ada sejarah atau masa lalu yang membahas mengenai pendidikan ini. Dan yang kedua, filosofis. Landasan filosofis adalah sebagai dapat dikatakan suatu pendidikan yang sistematisnya terus berkembang dan pada setiap individu. Yang ketiga yaitu landasan psikologis. Landasan psikologis adalah sesuatu yang menampakkan landasan yang ibaratkannya seperti setiap individu memiliki cara tangkap yang berbeda mengenai pendidikan. Maka daripada itu, landasan psikologis tersebut adalah suatu landasan yang mengutamakan bagaimana cara daya tangkap setiap individu, setiap siswa ataupun setiap pendidik. Dan yang keempat, landasan sosiologis. Landasan sosiologis dapat diartikan sebagai landasan yang bermasyarakat, yang bermajmuk, memenuhi masyarakat. Itulah landasan sosiologis. Dan yang kelima, landasan kultural dan Tutwiru Handayani. Landasan ini ataupun Tutwiru Handayani ini akan kita bahas nantinya. Tapi kita akan memasuki landasan yang keenam, landasan ipteks. Landasan ipteks adalah suatu landasan pendidikan yang melalui teknologi dapat menopang ataupun membangun suatu buku ataupun sesuatu yang kurang dimengerti menjadi mengerti. Maka ini sebagai penopang bagi setiap orang ataupun setiap individu. Dan kita akan memasuki ajas Tutwiru Handayani. Tutwiru Handayani mengandung arti pendidik dengan kewibawaan yang mengikuti dan belakang dan memberi pengaruh, tidak menarik dari depan, membiarkan anak mencari jalan sendiri. Maksudnya dikatakan bahwa pendidik ini menopang atau mendorong supaya anak-anak tersebut, seorang didik dapat terus berjuang untuk dapat menyelesaikan suatu masalah ataupun sesuatu yang tidak dapat dia mengerti. Sehingga pendidik hanya dapat jika anak tersebut sudah berputus asa ataupun apa, si pendidik datang untuk memberikan paparan ataupun suatu jawaban dari masalah-masalah mengenai pendidikan. Ajas Tutwiru Handayani memberi kesempatan anak didik untuk melakukan usaha sendiri dan ada kemungkinan mengalami berbuat kesalahan tanpa ada tindakan untuk memperbaiki. Maksudnya dapat dikatakan begini, walaupun anak didik tersebut melakukan kesalahannya ini tidak langsung dihukum ataupun memberikan, agar si pendidik tidak akan memberikan suatu ibaratnya ancaman ataupun suatu patah
hati yang membuat anak didik itu tidak bersemangat lagi. Makanya di sini dapat dilihat si pendidik harus menopang ataupun memberi semangat, dorongan dari untuk si didik untuk bangkit dari kesalahannya tersebut. Dan kita akan memasuki ajas belajar sepanjang hayat. Itulah tadi mengenai ajas Fikri Handayani. Jadi sekarang ajas belajar sepanjang hayat. Ajas belajar sepanjang hayat ataupun dapat dikatakan di dalam bahasa Inggris lifelong learning merupakan sudut pandang dari sisi lain terhadap pendidikan seumur hidup atau lifelong education. Ditetapkan suatu definisi kerja pendidikan seumur hidup adalah pendidikan yang harus pertama dapat dilihat meliputi seluruh hidup setiap individu. Yang kedua, mengarah kepada pembentukan pembaruan, peningkatan dan penyempurnaan secara sistematis pengetahuan. Yang ketiga, sikap yang dapat meningkatkan kondisi hidupnya. Yang keempat, tujuan akhirnya adalah mengembangkan menyadarkan diri atau self fulfillment setiap individu. Yang kelima, meningkatkan kemampuan dan motivasi untuk belajar sendiri. Itulah mengenai ajas belajar sepanjang hayat. Dan yang selanjutnya, mengapa dikatakan ajas belajar sepanjang hayat? Istilah pendidikan seumur hidup erat kaitannya dengan kadang-kadang digunakan saling pergantian dengan makna yang sama dengan istilah belajar sepanjang hayat. Kedua istilah ini memang tak dapat dipisahkan, tetapi dapat dibedakan. Seperti diketahui penekanannya istilah belajar adalah perubahan sikap. Dan selanjutnya mengenai ajas kemandirian dalam belajar. Ajas kemandirian dalam belajar akan menempatkan guru dalam peran utama sebagai fasilitator dan motivator. Salah satu pendekatan yang memberikan peluang dalam melatih kemandirian belajar peserta didik adalah sistem cara belajar siswa aktif ataupun dapat disingkat dengan CBSA. Itulah ajas kemandirian dalam belajar. Ajas ini mendorong agar guru lah yang sebagai memberikan suatu ibaratkan fondasi agar si didik siswa tersebut dapat berkembang sehingga dia dapat memahami dengan sendirinya tidak tanpa bantuan orang lain. Jadi cara berpikir seperti ini dapat bertahan seumur hidup, dapat dikaitkan dengan ajas belajar seumur hayat tadi. Dan selanjutnya kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Di sini kita harus mengartikan kemandirian. Kemandirian dapat disimpulkan sebagai cara sikap, berpikir dan berperilaku individu secara nyata yang menunjukkan suatu individu secara nyata yang menunjukkan mampu mengarahkan diri dengan sengaja, mampu yang dimiliki tidak tergantung kepada orang lain. Dapat jelas di sini dapat dikatakan kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian, yaitu kemandirian seseorang itu harus dibangun supaya tidak tergantung kepada orang lain. Dan di sini kita dapat melihat, di sini ada beberapa contoh cara mengimplikasikan cara belajar mandiri tersebut. Pertama, mempergunakan fasilitas perpus dengan membaca buku. Dari sini kemandirian dapat dibentuk karena semakin dia menggunakan ataupun mempergunakanlah fasilitas yang ada di perpustakaan dengan cara membaca buku-buku yang ada di sana, semakin dalam pengetahuan kita setiap mengenai pendidikan itu semakin dalam, sehingga pendidikan ini itulah yang akan menjadi pedoman ataupun topangan ketika kita tidak mengerti ataupun bingung dalam menghadapi suatu masalah dalam pendidikan. Yang kedua, menggunakan teknologi untuk belajar. Yang kedua ini menggunakan teknologi untuk belajar dapat dikatakan sebagai HP, komputer, itu dapat dipergunakan internet. Kita bisa sharing, searching secara keseluruhan mengenai memperdalam mengenai apa yang akan kita cari. Walaupun di perpustakaan sudah tidak kita temukan, tapi ada upaya ataupun ada usaha untuk mencari tahu dan memahami lebih dalam.
Dan yang ketiga, aktif ketika belajar mengajar. Yang ini yang ketiga ini aktif ketika belajar mengajar. Maksudnya dapat dikatakan kemandirian aktif ketika kita lagi belajar mengajar. Belajar mengajar itu dia rajin dalam, walaupun dia tidak mengerti harus tetap ditanya. Itulah arti kata kemandirian dalam belajar. Dan selanjutnya itulah beberapa yang dapat saya jelaskan mengenai pertama tadi landasan pendidikan, yang kedua Ajas Tukwiru Handayani, yang ketiga Ajas belajar sepanjang hayat, dan yang keempat Ajas kemandirian dalam belajar, dan kelima kegiatan belajar dalam mengembangkan kemandirian. Jikalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Shalom dan selamat.